Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadirin yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa, dosen, dan staf kampus. Perkenalkan, saya Rosa Sasabila, berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di era yang dipenuhi layar notifikasi, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Banyak platform-platform memudahkan komunikasi, membuka akses ilmu pengetahuan, dan memberi ruang kreativitas. Namun bersamaan dengan itu, muncul tantangan baru. Arus informasi yang begitu cepat, hoax juga mudah tersebar, ancaman pelanggaran privasi, hingga kecanduan digital mengganggu produktivitas. Untuk itulah hari ini saya menegaskan salah satu hal yang penting, yaitu literasi digital bukan lagi sekedar keterampilan tambahan, ia adalah kebutuhan pokok bagi setiap mahasiswa. Pertama, apa itu literasi digital? Secara sederhana, literasi digital adalah kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi menggunakan teknologi digital secara kritis dan etis. Komponen utama meliputi kemampuan cek fakta, penilaian kredibilitas, pengelolaan privasi, dan identitas digital, serta keterampilan memanfaatkan alat digital untuk belajar dan berkarya. Kedua, mengapa literasi digital penting bagi mahasiswa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, akademik. Mahasiswa perlu membedakan sumber yang valid dan tidak valid saat melakukan riset. Dengan keterampilan literasi digital, kita dapat menilai kredibilitas jurnal, artikel, dan konten online sehingga kualitas tugas dan penelitian meningkat. Kedua, profesional. Pasar kerja menuntut kemampuan digital, portofolio online yang rapi, reputasi digital yang baik, membuka peluang karir. Ketiga, keamanan dan etika. Memahami pengaturan privasi, keamanan kata sandi, dan etika berbagi konten melindungi kita dari penyalahgunaan data dan konsekuensi hukum atau sosial. Yang keempat, kesehatan mental dan produktivitas. Manajemen waktu layar dan kebiasaan digital sehat membantu menjaga fokus belajar dan kesehatan psikis. Langkah praktis yang bisa kita lakukan hari ini. Biasakan cek fakta sebelum membagikan informasi. Lihat sumber asli. Periksa penulis, tanggal, dan bandingkan dengan liputan media terpercaya atau situs pemeriksa fakta. Evaluasi kredibilitas sumber, prioritas jurnal akademik, institusi resmi, atau media yang menerapkan kode etik jurnalistik. Hindari mengandalkan satu unggahan anonim sebagai bukti. Kelola privasi dan identitas digital. Periksa kesetelan privasi, gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan autentik 2 faktor, dan perkirakan dampak jangka panjang sebelum memposting sesuatu. Gunakan media sosial sebagai alat belajar, ikuti akun edukatif, komunitas riset, dan sumber referensi. Simpan materi penting dan buat ringkasan digital untuk penelitian. Atur batas waktu penggunaan layar, pakai teknik atau aplikasi pengatur waktu supaya media sosial tidak menjadi pengganggu jadwal belajar. Jawab kita bersama. Kampus dan dosen dapat memfasilitasi penelitian literasi digital, memasukkan modul literasi ke kurikulum, dan menyediakan akses ke sumber terpercaya. Sebagai mahasiswa, mari kita aktif mencari ilmu tentang literasi digital, saling mengingatkan saat melihat hoax, dan mempraktikkan etika digital dalam berinteraksi online. Hadirin yang saya hormati, media sosial memberi peluang besar, tetapi peluang itu datang bersamaan dengan tanggung jawab. Literasi digital memberi kita kunci untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan cerdas, aman, dan berdampak positif. Jika kita menanamkan kebiasaan kritis dan etis hari ini, kita tidak hanya memperbaiki kualitas akademik dan profesional kita, tetapi juga turut membangun ekosistem informasi yang lebih sehat bagi masyarakat luar. Akhir kata, mari kita mulai hari
Dengan langkah kecil, cek dulu sebelum sharing, jaga privasi, manfaatkan teknologi untuk belajar, dan ajak teman-teman kita untuk melakukan hal yang sama. Dengan begitu, mahasiswa akan menjadi agen perubahan yang bijak di era media sosial. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.